Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, para pemerhati, penggemar wayang Purwa Cirebon, seperti yang saya janjikan, melanjutkan cerita ruatan tadi. Nah, begini, ini adalah Batara Wisnu yang kembali menjadi Ki Dalang. Nah, ini yang namanya dalang wayang Kanda Buana, dalang wayang Perawa Kerungruman ini. Dan Ki Dalang ini menunggu kedatangan Batari Durga. Batari Durga ini akan menjadi tamu yang istimewa. Dan inilah pemirsa, Batari Durga ini sangat penasaran sebenarnya siapa dalang itu, karena dari penglihatan Batari Durga muncul dari badannya dalang tersebut adalah sinar cahaya. Cahaya ini adalah pamor dewata. Nah, ini pamor dewata ini yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Nah, maka di sini Batari Durga ini dugaannya kuat sekali bahwa Ki Dalang ini bukan manusia biasa atau bukan orang biasa. Nah, maka dari itu Batari Durga segera mendekat ke Ki Dalang. Tapi sebelum itu Batari Durga menarik mundur pasukannya. Pasukan bangsa setan Drubiksa yang dulu diperbantukan untuk Batara Kala, untuk membantu membela Batara Kala yang dari Pasetran Gandamayit, sekarang ditarik lagi kembali ke asalnya, ke Pasetran Gandamayit. Hayo, hayo, hayo mundur, mundur semuanya. Jangan ada yang tertinggal. Hayo mundur. Ini perintah Batari Durga. Ini perintah atasan. Hayo mundur. Mundur. Semuanya mundur. 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 Nggak bisa mundur. Macet. Putar balik. Nah, ini dia. Lah, lihatlah sini. Lah, dua lah. Nah, bagaimana saudara? Itu pasukan Batara Kala, pasukan setan kembali mundur. Aman kan? Ya, aman, aman. Ini dia, betul ini aman. Nah, aman ini. Awas, hati-hati ya. Ya, walaupun aman, kita harus waspada. Ini jelas. Ya, kalau masih di sini mau apa setan itu? Batara Kala kan sudah kabur. Itu betul. Kembali. Ayo, kembali ke asalnya. Ini dia. Ini setan. Masih ada yang tertinggal. Manusia jahat. Manusia jahat. Yang jahat itu setan. Masih ada, itu bukan tertinggal, itu tidak tahu jalan itu.
Semua pulang tapi tidak tahu jalan. Manusia kok jahat? Yang jahat itu manusia apa setan? Ya setan dong. Tapi begini lah, ada manusia berbuat yang tidak manusiawi. Nah, itu jangan nyalain setan. Itu kan perbuatan manusia. Nah, itu yang namanya perbuatan tidak manusiawi itu modusnya banyak. Ya, macam-macam modusnya. Tapi setan itu misteri. Iya, misteri. Misteri itu karena wujudnya bisa berubah-ubah. Atau tidak kasat mata, kadang kelihatan, kadang tidak. Tapi misterinya manusia itu ada pada perbuatannya. Nah, perbuatannya itu tadi, masa manusia berbuat tidak manusiawi, artinya manusia tidak seperti manusia. Apalagi kalau ada itu apa namanya kasus yang tidak terungkap, itu dibilangnya misteri. Jadi misteri itu siapa sebenarnya, setan apa manusia? Sudah, jangan dibahas. Masalahnya nanti ada yang protes loh. Karena banyak mania. Mania itu apaan? Itu tadi setan itu mania. Batara Kala mania itu setan. Sudah selesai, jangan dibahas. Mau siapa kek yang misteri, manusia kek, setan kek. Sudah tinggal kita doain saja. Semuanya kita doain. Ya, manusia semoga jangan seperti setan. Moga-moga manusia itu jangan ketempelan setan. Moga-moga manusia itu jauh dari setan. Moga-moga manusia itu tidak bersama setan. Moga-moga manusia itu tidak menjadi setan mania. Setan mania. Ya begitu. Jadi sudah kita doain saja. Setan silakan suruh pergi. Nah ini lihat nih. Ini kau lihat nih. Tuh siapa tuh yang datang tuh? Nah ini bahaya. Ini Batari Durga. Mau kemana dia? Mau apa dia? Ayo ikuti. Ayo siap? Ikuti. Oke siap. Dan kemudian Batari Durga mendekat ke Kidalang. Semakin dekat, cahaya itu semakin kelihatan ada di tubuhnya Kidalang. Ini jelas cahaya Pamor Dewata. Ini bukan orang biasa. Dan Batari Durga ini sedang kecewa hatinya, selalu minta maaf kepada Kidalang, terus merengek, menangis, merasa salah, merasa punya dosa. Dan Batari Durga ini minta diruat. Artinya diruat itu minta dikembalikan wujudnya seperti semula. Kembali wujud aslinya seperti semula. Kidalang ini terketuk hatinya dan akhirnya mengabulkan permintaan Batari Durga. Kemudian dibacakan kidung-kidungnya atau mantra-mantranya, mantra pemulihan. Dan setelah dibacakan kidung dan mantranya itu muncullah kembali wujudnya seperti semula.
Dewi Durga kembali menjadi Dewi Uma dan merasa bungah dan mengucapkan terima kasih kepada Ki Dalang, dan kemudian Dewi Uma ini kembali ke Kahyangan. Dan Ki Dalang ini setelah kembali Dewi Uma ke Kahyangan, Ki Dalang kembali menjadi Batara Wisnu. Nah, ini Batara Wisnu. Batara Wisnu ini akan kembali ke Kahyangan, ketemu dengan kedua orang tuanya, dengan Batara Guru dan Dewi Uma. Nanti berkumpul di Kahyangan. Nah, pemirsa, kalau di panggung ruatan atau di hajat ruatan, ini kidung-kidungnya harus dibaca dan sesajennya harus ada lengkap, dan prosesnya panjang. Prosesnya ada mandi kembang, juga ada pecah telur, ada tarik kupat, ada disembur pakai siri, juga ada pecah buyung di tengah-tengah jalan. Nah, itu prosesnya banyak, panjang kalau dipraktekkan di hajatan ruatan. Kalau ini kan hanya sekedar dongeng. Dan cerita ini selesai setelah Batari Durga menjadi Dewi Uma kembali ke Kahyangan, dan nanti di bagian berikutnya saya akan terangkan tentang kajian-kajiannya, kajian Batara Kala, terus kajian ruatan nanti di yang akan datang di berikutnya. Itu saja pemirsa, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.